Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto. Kali ini kita akan membahas tentang 5 strategi mengurangi jumlah pakaian di rumah. Dengan pergerakan aktivis peduli dan ramah lingkungan, limbah pakaian adalah salah satu isu yang juga digaungkan. Industri pakaian sendiri merupakan salah satu industri yang paling menyumbang polusi di dunia. Dengan sumbangan 10% emisi gas karbon di dunia, mengotori laut dengan mikroplastik, dan membuang 15 juta ton limbah pakaian setiap tahunnya. Maka dari itu, diet membeli pakaian bisa dilakukan, mulai dari diri sendiri untuk tidak semakin memperparah situasi ini. Membatasi konsumsi sandang dengan cukup memiliki pakaian untuk berbagai kegiatan merupakan langkah awal yang positif. Setidaknya, mulai dari rumah sendiri dengan tidak menumpuk pakaian berlebihan yang ujung-ujungnya tidak terpakai atau dibuang. Pakaian dengan jumlah yang cukup juga bisa membuat isi lemari tidak berlebihan dan berantakan. Untuk kamu yang ingin memulai mengurangi jumlah pakaian di rumah, kamu bisa mengikuti 5 strategi mudah namun efektif dari dekor rumah untuk mengurangi konsumsi pakaian yang menciderai bumi. Yang pertama, tidak perlu terlalu mengikuti mode. Prinsip paling utama dalam mengurangi jumlah pakaian di rumah kamu adalah tidak perlu terlalu semangat mengikuti tren dan mode. Bukan berarti kamu tidak boleh mengikuti sama sekali. Pakaian yang trendy dan bergaya juga penting untuk menunjang penampilan, tetapi janganlah sampai berlebihan. Beli pakaian trendy seperlunya saja dan disesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya pergi kuliah, kantor, jalan-jalan, acara yang lebih formal, atau kesempatan lainnya. Belilah dalam jumlah yang sekiranya cukup dan pakai terus sampai pakaian benar-benar kekecilan atau rusak. Kedua, rutin membersihkan lemari. Rutin membersihkan lemari juga menjadi salah satu strategi yang jitu. Kadang-kadang kita cenderung memakai pakaian-pakaian yang gampang dijangkau dan itu-itu saja, sehingga kita tidak terlalu familiar dengan isi lemari. Dengan rutin melihat isi lemari, kemudian menyortirnya dalam berbagai kategori, kamu bisa menentukan pakaian mana yang masih akan disimpan dan dipakai, pakaian mana yang bisa disingkirkan. Ketiga, buang yang rusak, donasikan yang layak. Jika kamu sudah mengelompokkan pakaian mana yang mau disingkirkan, kamu kemudian bisa memilih antara membuangnya dan mendonasikannya. Sebisa mungkin saat membuang pakaian, buang pakaian yang sudah benar-benar rusak dan tidak layak pakai. Untuk pakaian yang masih layak, kamu bisa mendonasikan untuk orang-orang yang kurang mampu atau membutuhkan. Dan baju-baju kamu masih punya nilai guna yang bermanfaat bagi orang lain. Keempat, menjual yang masih trendy. Alternatif lain untuk pakaian-pakaian yang masih layak dan trendy tapi jarang dipakai adalah dengan menjualnya. Dengan banyaknya situs e-commerce atau toko baju bekas di Instagram, kamu bisa menjualnya melalui cara ini atau menitip pada penjual yang sudah populer dan sudah punya pengikut dan pembeli. Kamu pun juga bisa mencoba peruntungan sendiri yang siapa tahu bisa membuahkan hasil berupa penghasilan tambahan atau malah jadi bisnis utama. Kelima, terapkan prinsip reuse dan recycle. Langkah terakhir adalah menerapkan prinsip reuse dan recycle. Baju yang benar-benar rusak seperti sobek parah bisa kamu berikan ke tempat-tempat daur ulang yang bisa mendaur ulang kain atau dijadikan kain lagi atau material lain yang lebih berguna. Sementara itu, reuse atau menggunakan kembali, kamu bisa menggunakan baju-baju yang sudah usang dan rusak untuk keperluan rumah tangga. Lap dapur, lap piring, atau keset misalnya. Dengan mengikuti langkah ini, kamu bisa melakukan proses decluttering pakaian kamu. Pakaian yang masih layak sampai benar-benar tidak bisa dipakai, jual atau donasikan yang masih layak, serta daur ulang dan pakai lagi untuk kebutuhan lain untuk mengurangi konsumsi sandang di rumah. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Halo semuanya, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian punya saran, silahkan tuliskan di kolom komentar video apa yang harus saya buat untuk selanjutnya. Dan jika kalian suka dengan video seperti ini, silahkan klik like. Semoga video saya bisa bermanfaat. Sekian dan terima kasih.